Di tengah-tengah suku Quraisy yang perkasa sebelum Islam bersinar, hiduplah seorang pria yang namanya saja sudah cukup untuk membuat lawan gemetar, Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebagai paman sekaligus saudara sepersusuan dari Muhammad bin Abdullah, ia dikenal sebagai sosok yang gagah, kuat, dan sangat disegani. Kegemarannya adalah berburu singa, dan keberaniannya menjadi buah bibir di seluruh Makkah. Pada masa itu, ia belum mengikuti ajaran baru yang dibawa oleh keponakannya, dan masih menjalani kehidupannya sebagai bangsawan Quraisy yang dihormati. Titik baliknya terjadi pada suatu sore saat ia pulang dari berburu. Hamzah mendengar kabar bahwa keponakannya, Muhammad, telah dihina dan dilukai oleh Abu Jahal. Disulut oleh amarah dan rasa tanggung jawab keluarga, Hamzah langsung mendatangi Abu Jahal dan menghantamnya dengan busur seraya mengaum. "Engkau berani menghinanya, padahal aku telah memeluk agamanya? Pukullah aku kembali jika engkau berani." Meskipun awalnya merupakan pembelaan karena harga diri, malam itu Allah membuka hatinya, mengubah deklarasi spontannya menjadi keimanan yang tulus dan kokoh. Masuknya Hamzah ke dalam barisan Islam menjadi kemenangan besar bagi kaum muslimin yang tertindas. Keberanian dan status sosialnya yang tinggi menjelma menjadi perisai pelindung, membuat para pemuka Quraisy tak lagi berani sewenang-wenang menyiksa pengikut Nabi. Kekuatan moral ini semakin terbukti di Perang Badr, di mana ia maju sebagai jawara dan bertarung dengan perkasa. Atas kegemilangannya di pertempuran itu, Rasulullah SAW memberinya gelar kehormatan Asadullah yang berarti singa Allah. Namun kebencian kaum musyrikin terhadapnya begitu mendalam yang memuncak pada Perang Uhud. Hindun binti Utbah, yang ayah dan saudaranya tewas di tangan Hamzah pada Perang Badr, merencanakan balas dendam yang keji. Ia menjanjikan kemerdekaan kepada seorang budak bernama Wahsy, seorang ahli lempar lembing dari Habasyah, jika ia berhasil membunuh Hamzah. Misi ini menjadi satu-satunya fokus Wahsy selama pertempuran berlangsung. Di tengah kecamuk Perang Uhud, Hamzah kembali menjadi badai di medan perang, menebas musuh tanpa rasa takut. Sementara itu, Wahsy dengan sabar mengintainya dari balik bebatuan, menunggu satu kesempatan. Ketika sang singa Allah lengah sesaat setelah mengalahkan seorang musuh, Wahsy tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia melempar tombaknya dengan sekuat tenaga, dan senjata itu melesat menancap telak di tubuh Hamzah, membuatnya gugur seketika sebagai seorang syahid. Berakhirnya pertempuran menyisakan duka yang amat dalam di hati Rasulullah SAW saat menemukan jasad paman tercintanya dalam kondisi mengenaskan akibat dendam Hindun. Hati Nabi hancur luluh melihat pahlawan yang menjadi andalannya itu telah tiada. Meskipun raganya telah wafat, kemuliaan Hamzah diabadikan selamanya. Atas pengorbanan dan keberaniannya, Rasulullah memberinya gelar tertinggi, Sayyid al-Syuhada atau pemimpin para martir, mengukuhkan namanya sebagai simbol abadi keberanian dan kesetiaan sejati.